Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Salam efisiensi. Selamat datang di Clean Energy Podcast sebagai bagian dari IC 2023. Podcast ini dipersembahkan oleh Masyarakat Konservasi Energi dan Energi Efisiensi Indonesia. Di dalam podcast ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang teknologi berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Saya, Sari Oktaviani, akan menjadi host untuk episode kali ini. Kami akan membahas isu yang sangat penting untuk masa depan infrastruktur teknologi. Topik yang akan kami diskusikan dengan para narasumber ahli kita adalah mengenai standarisasi data center menjadi green data center. Narasumber kita di hari ini ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Hendra Suryakusuma. Selamat datang di Clean Energy Podcast, Pak Hendra. Terima kasih Mbak Sari. Senang sekali bisa podcast yang kedua kalinya bersama Bapak. Sama-sama Mbak. Iya, Pak Hendra ini merupakan co-founder dari ID Pro atau Indonesia Data Center Provider Organization. Beliau terpilih menjadi ketua umum di 2019 dan baru terpilih lagi menjadi ketua umum di 2023 ini. Beliau juga merupakan Country Director dari Facet Indonesia atau PT Gerbang Aset Digital, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang blockchain. Beliau juga merupakan co-founder Elitery atau PT Data Sinergi Tamajaya yang merupakan data center Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat Tier 3 dari Uptime Institute. Nah, kemudian untuk narasumber kedua kita ada Bapak Gatot Prawiro selaku Ketua Industry Working Group Maskei. Selamat datang di podcast ini, Bapak Gatot. Terima kasih Mbak Sari. Pak Gatot mempunyai pengalaman lebih dari 36 tahun di bidang industri energi. Saat ini beliau menduduki jabatan profesional sebagai Chief Business Development Officer di Max Power Group di Jakarta yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Sebelum bergabung di Max Power, beliau juga bekerja di General Electric selama 20 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Bristol Polytechnic dan gelar Master of Science dari Cranfield University UK. Oke. Baik, mari langsung kita mulai ya, Pak Hendra dan Pak Gatot. Mungkin boleh saya mulai dengan Pak Hendra dulu untuk pertanyaan pertama ini. Siap. Pak Hendra, saya ingin bertanya dulu nih mengenai ID Pro sendiri. Apa sih latar belakang dari berdirinya organisasi ini yang menaungi para data center provider di Indonesia ya? Kemudian bagaimana kiprah dari ID Pro sampai saat ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sari. Sebuah kehormatan nih bisa bareng sama Mbak Sari lagi dan Pak Gatot yang sudah berkali-kali kita juga bekerja sama dengan beliau. Jadi ID Pro sendiri sebenarnya berangkat dari kegundahan ya dari para pelaku industri data center sebelum tahun 2016. Kami berdiri di bulan Juni tahun 2016. Jadi saat itu ada 3 hal yang paling mendasar yang membuat kita merasa perlu ada data center. Yang pertama itu adalah black campaign dari banyak negara di luar Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada data center yang qualified di Indonesia, sehingga ngapain kalian hosting critical application di Indonesia. Kemudian yang kedua itu juga adanya beberapa pelaku industri data center yang melakukan self-claiming terhadap data centernya. Jadi mereka nyebut data centernya Tier 3, padahal tidak ada independent auditor yang istilahnya melakukan verifikasi dan ya kalian Tier 3 gitu ya. Oke. Yang ketiga itu memang jatuhnya lebih ke kita melihat perlu proses edukasi terhadap banyak sekali institusi pemerintahan terutama yang mereka bilang bahwa mereka menghosting aplikasi yang kritikal di tempat yang mereka sebut data center, tapi waktu kita cek ternyata itu hanya server room. Oke. Tapi mereka consider itu sebagai data center. Jadi waktu kita berdiri, ID Pro memang fokusnya ke edukasi, kolaborasi dan juga melakukan advokasi mengenai pentingnya kita memahami dulu data center itu apa secara definisi, kemudian tier classification. Jadi ada tier 1 sampai tier 4, masing-masing itu turunannya seperti apa. Dan dalam perjalanannya, dalam kiprahnya kita menjadi mitra strategis dari pemerintah, terutama dengan Kominfo, terutama Direktorat Standar dan juga Badan Standarisasi Nasional. Jadi kita di tahun 2019 itu bekerja sama dengan BSN dan juga Kominfo, Direktorat Standar. Kita menelurkan SNI 8799 untuk pusat data nasional. Dan si SNI ini menjadi rujukan resmi juga untuk Perpres 95 SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan dalam perkembangannya
yang tadinya anggota kami hanya 6 anggota, running sekitar 32 megawatt di 2016. Sekarang kita sudah mencapai sekitar 260 megawatt dan angka ini pasti akan bertumbuh. Mungkin Pak Gatot juga tahu ininya anggota-anggota kami yang sudah menyampaikan keinginannya untuk memperbesar kapasitasnya. Jadi potentially kami bisa grow di sekitar 300 megawatt di tahun ini hanya anggota ID Pro. Ini di luar data center player ataupun cloud provider yang di luar kami gitu ya. Nah, melihat yang pertumbuhan yang sangat luar biasa ini, kami di tahun lalu bekerja sama dengan Masyarakat Konservasi Energi dan Energi Efisiensi Indonesia menelurkan Green Data Center White Paper. Oke. Yang saat ini memang sudah banyak dikaji dan juga dijadikan bahan diskusi oleh anggota ID Pro dan juga anggota Maske gitu ya, bersama-sama. Yang mana kami lihat ini potentially bisa jadi bagian dari standar nasional Indonesia Pusat Data. Oke. Tapi ini masih long shot ya, masih banyak proses edukasi yang harus kita sama-sama lewati untuk bisa itu jadi bagian dari standar. Oke. Baik, ternyata strategis sekali ya posisi ID Pro di dunia data center di Indonesia ini ya, Pak. Iya, sesuatu yang di 2016 tidak ada satupun founder yang mengira kita bakal sestrategis itu sebenarnya. Oke, luar biasa perjalanannya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Nah, untuk Pak Gatot Prawiro selaku Ketua Industry Working Group Maske, boleh juga diceritakan mungkin Pak, apa sih yang dinaungi dalam working group ini dan apa yang akan menjadi agenda kerja utama mungkin di tahun ini dan di tahun depan? Ya, terima kasih Mas Ari. Working group ini dibentuk oleh Maske untuk melihat bagian-bagian mana dalam industri yang cukup lebar yang bisa dipropos untuk lebih diefisienkan. Okay. Salah satunya tadi mengenai data center atau kita sebutnya greening data center. Jadi gimana supaya itu industri tersendiri kan. Tapi juga selain itu kita masuk ke pembangkitan sendiri. Jadi dari segi supply. Segi supply-nya itu bagaimana supaya kita bisa memproduksi satu pembangkitan yang mana itu bisa sehari-hari supaya lebih efisien. Jadi efisiensi. Namun demikian juga kita lihat juga dari sisi demand-nya. Banyak industri, pabrik-pabrik itu yang sebetulnya kalau di audit itu bisa jauh lebih efisien. Nah, banyak orang yang pikir wah kita kekurangan energi nih, kita kekurangan listrik. Padahal kalau saja industri ini membuat dirinya lebih efisien, itu bisa dibilang yang banyak orang, saya yakin Mbak Sari juga pernah dengar, efficiency is the first fuel. Jadi nggak usah repot-repot beli bahan bakar lagi karena wah ini kurang bahan bakar. Buat dirimu lebih efisien, you will find bahwa ternyata udah better gitu loh. Okay. Jadi efisiensi. Jadi working group ini di dalam industri ini kita mencoba membuat white paper untuk diusung kepada pemerintah, ke industri untuk bisa dilihat apakah mungkin kita bisa melakukan ini di industri ini supaya lebih efisien. Okay. Melakukan ini di industri ini lebih efisien kayak gitu. Okay. Jadi contohnya nih, my favorite subject itu pembangkit yang membangkitkan listrik ya sehari-hari saya. Tapi sebetulnya pembangkit yang membangkitkan listrik itu bisa juga membangkitkan dingin. Dari mana? Tanpa tambahan bahan bakar loh Mbak. Dari mana? Dari energi yang terbuang. Contohnya knalpot. Mungkin banyak orang gak mikir knalpot. Emang itu sumber energi? Oh iya. Kenapa? Karena panas. Panas itu kan energi. Nah panas itu bisa dibuat hal lain yang lebih berguna. Misalnya untuk memanasi air menjadi steam. Kan pakai boiler itu satu kegunaan lagi. Sangat dibutuhkan oleh beberapa industri yang punya proses pakai steam. Pabrik kertas misalnya kan butuh steam untuk mengeringkan kertasnya contohnya. Lalu bisa dibuat juga panas itu menjadi air dingin. Kok bisa? Ya bisa karena ada teknologinya. Panas jadi air dingin. Untuk apa? Untuk AC misalnya. Jadi gitu. Jadi hal-hal kayak begini ini kita kepengen Maske melalui working group kita kepengen sekali mendorong terus. Okay. Ya. Dan satu lagi yang saya mau sebelum selesai saya mau share
Dulu waktu saya di GE, chairman saya Jeff Immelt waktu itu bilang green is green. Green as in duit, dolar, ya kan? Green is green. Dulu tuh banyak orang green, wah mahal, wah keluar kos lagi. Tapi actually bisnis green is green, menguntungkan gitu. Nah sekarang saya melihat contohnya saya mensuplai listrik ke salah satu teman-temannya Pak Hendra. Mereka bilang, tolong dong dalam pembangkitan kamu yang pakai gas yang udah bersih ya, kita bukan batu bara, udah bersih. Dia bilang bisa nggak ada komponen renewable energinya. Nah jadi ya dengan senang hati, ya kan. Nah jadi saya bisa tambahkan itu ke portfolio saya. Gitu Mbak. Oke. Halo para pemirsa setia podcast Nusantara. Nusantara Data Center Academy bersama dengan DCD Academy UK akan menghosting event Nusantara Data Center and Cloud Summit di J-Expo Kemayoran pada tanggal 10-12 Agustus 2023. Kami akan menghadirkan berbagai sesi seperti konferensi, B2B meeting, exhibition, data center tour, dan networking event. Untuk info registrasi sebagai eksibitor dan sebagai visitor, Anda bisa cek langsung di website ndcc-summit.com. Salam Unity. Mindset green is green ini perlu disebarluaskan ya Pak ya, penting sekali ya. Oke. Nah, kemudian dalam era digitalisasi yang semakin maju nih, data center tuh kan semakin banyak dibangun ya Pak ya. Betul. Dan memerlukan energi listrik itu juga semakin tinggi nih untuk mentenagai mereka ini. Iya. Seberapa besar sih Pak data center di Indonesia menggunakan energi listrik saat ini? Tadi Pak, jadi kan yang disebutkan dari ID Pro aja. Sebenarnya kalau seluruh Indonesia tuh berapa kira-kira? Dan bagaimana proyeksi konsumsi energinya hingga mungkin 5 tahun ke depan Pak? Iya, jadi kalau ID Pro saja per bulan ini mungkin sekitar 260 megawatt gitu ya. Tapi di luar kami kan ada giant cloud providers ya, perusahaan seperti Amazon, kemudian Microsoft gitu. Mungkin total kita sudah reach sekitar 330 megawatt saat ini. Dan kalau bicara dari beberapa diskusi dengan anggota ID Pro dan juga kita lihat dokumen dari Structure Research, CBRE dan juga Cushman Wakefield, dan juga kemarin sempat bicara dengan tim dari PLN, di 5 tahun sampai 7 tahun ke depan itu kita bisa reach 1,7 gigawatt. Okay. Angka yang agak aneh gitu ya kalau kita lihat, knowing sekarang kita anggota ID Pro cuma 260 megawatt. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kita lihat transformasi digital ini masif dilakukan, baik itu di public sector maupun di private sector. Dan juga kalau kita bicara rack density atau jumlah power yang digunakan per rack itu, kita lihat ada banyak sekali teknologi yang akhirnya membuat rack density itu jadi tinggi sekali. Salah satunya machine learning gitu ya, atau artificial intelligence, yang bahkan bisa sampai 25.000 watt per rack gitu. Wow. Dari yang tadinya cuman average zaman waktu kita mulai data center bisnis itu di 2012, kami di Eliteri, kita running cuman sekitar 2.200 watt. Oke. 10 ampere gitu ya, di tegangan 220 volt. Sekarang sudah seperti itu. Dan kita juga harus ingat bahwa 2025 pemerintah akan launching 5G. Ini juga akan meningkatkan jumlah data yang di-generate, ditransfer, diproses gitu. Betul. Nah ini menarik gitu ya, karena kita lihat perkembangan ini sesuatu yang agak aneh. Karena di 2016 diprediksi kami di ID Pro tidak secepat ini sebenarnya. Oke. Tapi 2020 itu mungkin dengan adanya COVID banyak sekali proses digitalisasi atau transformasi digital itu dipaksakan kan. School from home, working from home. Right. Akhirnya meningkatkan penggunaan teknologi digital gitu. Oke, luar biasa, eksponensial atau lebih dari eksponensial gitu ya Pak ya pertumbuhannya. Mengagetkan untuk anggota kami juga. Nah, kalau pandangan Mas Kay nih Pak Gatot terhadap perkembangan signifikan industri data center untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor sosial ekonomi Indonesia ini bagaimana Pak? Digitalisasi sebetulnya masif. Ya, tadi kita bicara exponential growth, mungkin vertikal kali ya, sangat pesat banget dan sekali dan kita nggak sangka. Kalau justru di situ Mas Kay makin pesat perkembangannya, Mas Kay jadi mau dibilang bukan polisi tapi badan yang gang of people yang peduli dan pedulinya benar ya karena latar belakangnya makin kepengen menjaga supaya perkembangan itu
sesuai dengan tujuan yang kita Maskei ada, yaitu energy efficiency. Jadi pembangunan data center yang memang mengarah ke green, dan makanya white paper kita berdua waktu itu yang kita buat itu, kita kepengen sekali dimasukkan ke pemerintah, ke regulator untuk bisa diaplikasikan, dibuat standar, sehingga data center yang lagi berjamuran di Indonesia bisa ke arah sana. Oke. Gitu. Itu yang kita terus push ya. Jadi emang kita sibuk jadinya nih. Oke. Itu. Oke. Gitu. Kita coba circle back sedikit ya. Kan kita tuh dari tadi ngomongin green data center, dan ini emang jadi topik yang hangat sekali beberapa tahun terakhir. Tapi mungkin untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu untuk semua yang ada di rumah juga dan di sini juga, apa sih sebenarnya pemaknaan arti dari green data center itu sendiri, Pak Hendra, silakan. Iya, sebuah infrastruktur data center yang mencoba untuk mencari keseimbangan antara operational efficiency dan juga environmental impact-nya gitu ya. Jadi kalau bicara data center nih adalah sebuah industri yang sangat energi atau resource intensif gitu. Artinya kalau kita tidak hati-hati dalam melakukan manajemen energinya, maka akan terjadi banyak sekali dampak buruknya terhadap environment gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa bahkan ya di Singapura ya, kita ngambil contoh Singapura, negara itu sekarang sudah running mungkin di 700 megawatt power capacity data centernya, sehingga pemerintahnya mengeluarkan moratorium. Tidak boleh lagi ada data center baru dibangun di atas lahan mereka, karena itu sudah mengambil mungkin lebih dari 5% dari energi yang diproduce gitu ya untuk negara tersebut. Nah, green data center ini kalau kita dari dokumen white paper kemarin itu memang ada 4 komponen utama yang kita ukur parameternya gitu ya. Ada 4 parameter yang kita ukur. Yang pertama itu adalah energy supply-nya. Energy supply-nya termasuk CO2 emission-nya seperti apa. Betul. Kemudian yang kedua energi efisiensinya. Nah, Maskei banyak sekali menyumbangkan di situ ide-idenya dari Niels, dari Bu Dian Lestari waktu itu. Betul. Terus juga water utilization effectiveness. Jadi biasanya pelaku data center hanya fokus di power utilization effectiveness, tapi ternyata waternya kurang dilihat gitu ya. Nah, aspek yang keempat itu memang dari aspek environmental impact-nya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi yang sudah dilakukan di Green Data Center White Paper itu sebenarnya sudah baik. Jadi memang kita sekarang dalam proses berbicara dengan lebih intensif dengan pihak pemerintah sebagai regulator untuk bisa ini jadi bagian dari standar data center Indonesia. Oh, luas sekali ya pemaknaan dari green data center ini ya. Hampir Sangat semua luas. Operasionalnya dibahas. Pak Gatot, bisa ditambahkan mungkin Pak dari tadi penjelasan Pak Hendra. Ya, karena saya dari supply-nya, jadi kebanyakan hidup saya dari supply-nya, pemahaman yang lebih sederhana untuk gampang dimengerti. Contohnya begini, apa sih maksudnya lebih green, lebih efisien? Tapi terus kayak gimana gitu kan? Kita tahu tadi bahwa rak-rak ini atau server-server ini kan panas, makin hari makin panas karena sekarang udah wattage-nya udah besar. Nah, mendinginkannya gimana? Yang cara yang kita tahu kayak kita nih didinginkan lewat AC dari ruangan ini. Sebetulnya ini nggak efisien. Coba kalau masing-masing kita pakai baju yang ada AC-nya sendiri. Jadi pendingin itu cuma mendinginkan apa yang diperlukan, betul nggak? Nggak usah mendinginin yang nggak diperluin. Jadi mungkin nih data center yang efisien dan green nanti tanda kutip ya, itu kita masuk ke ruangannya, berarti server itu ada, ruangannya mah hangat-hangat aja. Tapi kalau kita keraknya dingin, kenapa? Karena coolingnya langsung keraknya, nggak mendinginkan yang itu contohnya. Nah jadi Maskei kepengen ke situ terus. Apalagi nih yang bisa kita riset untuk kita usung ke pemerintah untuk jadikan ya standar lah ya. Tapi saya mau bilang sesuatu. What does not get measured does not get done. Ini penting banget. Jadi kita kan tadi ada topiknya kalau di EBTKE commitment to action. Nah itu dan kita tahu sebagai pebismen kalau kita nggak ukur nggak akan dikerjain sama anak buah atau siapapun, ya nggak? Yeah. Jadi kita harus ukur. Nah ini perlu dilakukan supaya data center yang akan bangun di Indonesia mau secara benar, secara real membuat data center yang hijau.
Saya agak sinis ya, saya nggak cukup. Saya kebanyakan orang bilang ini data center hijau, padahal cuma catnya aja yang hijau. Maksud saya tahu ya. Jadi we don't want that. Oke. Kita mau dari dalamnya itu. Dan itu Mas Kei working group kita pengen ngejar terus ke situ. Oke, baik. Nah, tadi mau menambahkan, jadi memang sangat setuju ya. Kita tidak ingin juga di ID Pro data center green itu hanya kosmetik gitu. Betul. Dan memang aspeknya kan kalau kita lihat tadi mulai dari energy supply, itu juga sekarang sudah banyak diskusi yang kita lakukan untuk ini benar nggak ya supply energi ini adalah green gitu. Memang beberapa anggota ID Pro sudah membeli skim renewable energy certificate dari pemerintah ya lewat PLN. Yang ini tentu saja kita ingin terus tingkatkan gitu ya. Kalau bisa melakukan langsung power billing terhadap green energy itu sebenarnya yang kami harapkan. Ya. Nah, ketika listrik yang masuk ke infrastruktur data center, energi manajemen pun itu jadi satu hal yang lumayan berat sebenarnya Pak untuk kami lakukan karena terutama infrastruktur data center yang dibangun di bawah tahun 2016 karena belum ada implementasi teknologi Internet of Things gitu ya. Jadi banyak pengukuran dilakukan secara manual di situ. Kemudian juga banyak pelaku data center yang masih belum peduli dengan waste ataupun carbon emission-nya sebenarnya. Jadi dan kita tahu sebentar lagi akan ada carbon tax mungkin ya Pak ya, diterapkan dan industri kami bakal terkena gitu. Makanya penting untuk di masa-masa genting ini kita sudah bisa bekerja sama dengan Mas Kei untuk ya lebih menekankan lagi ke pemerintah supaya supply energi kami bisa lebih green gitu. Oke. Nah, kalau di membernya ID Pro sendiri Pak, seberapa jauh sih edukasi mengenai tadi ya, kita ngomonginnya itu kan agendanya net zero emission ya di pertengahan abad ini, seberapa jauh sudah dipahami dan diimplementasi? Ada dari 14 member kami ya hampir semuanya memang terlibat di diskusi yang lebih teknis ya terkait dengan pertama berbicara dari belum net zero emission sebenarnya, pembicaraannya lebih banyak bagaimana kita menerapkan machine learning ataupun Internet of Things di data center kita supaya punya dashboard yang lebih baik dari semua perangkat yang dipergunakan untuk mechanical, electrical, dan cooling. Karena memang banyak data center kita yang belum punya advanced system yang dashboardnya integrated dan komprehensif gitu ya. Yang kedua itu memang berbicara terkait dengan melakukan automation terhadap proses operationnya. Karena banyak dari anggota kami itu memang punya target bagaimana kita men-scale up kapasitas data center kita tanpa merekrut lebih banyak orang gitu. I see. Karena memang 78% dari kejadian downtime di data center itu karena personel kan, karena manusia. Nah, yang ketiga itu memang akhirnya dari ini sebenarnya driver utamanya itu adalah kebutuhan dari klien kami. Terutama yang dari Eropa Barat ataupun Amerika Utara di mana request for proposalnya itu spesifik minta green data center gitu ya. Yang mana kami belum bisa penuhi fully gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau beberapa anggota kami membeli renewable energy certificate plan dari PLN gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah banyak inisiatif ya tadi dengan pakai IoT, dashboard sistemnya lebih advance gitu, itu bisa menekan meningkatkan efisiensi. meningkatkan efisiensi. Ya. Dan mengurangi resiko operasi gitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Gatot, apa nih Pak inisiatif lain yang bisa didorong agar industri data center ini bisa tadi mensupport agenda mengenai energi efisiensi ini? Ya, baru kemarin jadi still fresh from the oven ya. Saya baru belajar, baru mau mulai mendalami untuk data center, tapi juga untuk working group saya yaitu industri keseluruhan. Itu bukan istilah, sebutannya itu energy accounting. Energy accounting. Kan kita pernah sering dengar mungkin bahwa energy audit, kita audit energi kamu. Tapi audit itu kan at a certain times ya nggak? Kayak financial kan juga kan. Nah ini energy accounting yang biasanya kalau kita sebut accounting pasti pikirannya duit gitu kan. Ini sekarang yang digituin energi. Jadi energy accounting ini saya kepengen sekali mendalami, baru kemarin belajar dan saya ingin bawa ini ke grup saya, working group saya, dan let's try to introduce this energy accounting ke industri. Nah, kalau misalnya seperti lewat accounting dan akhirnya lahir kan end of the year audited financial report misalnya. Ya, gimana kalau misalnya kita bawa ini ke energy? So what's your end of the year audited energy report?
ya kan? Nah itu mungkin bisa jadi salah satu yang kita bisa dorong sih Bu, Mbak Sari sorry. Ini yang banyak anggota ID Pro terus terang belum pikirkan. Dan bear in mind anggota kami ini hampir 100% di-generate powernya oleh coal power plant saat ini. Ini mau nggak mau harus benar-benar yang tadi kita buat sama-sama jadi regulasi, dan regulasi itu dipolis. Itu kita unfortunately kan banyak tuh peraturan yang nggak dipolis, jadi nggak dijagain maksudnya. Ngomongin data center provider yang ada di Indonesia, sekarang ini kita standarnya mengacu kemana sih Pak untuk Green Data Center ini?